Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi di dalam program ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan berkati kita semua. Ya, pada hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 di ayatnya yang ke-11 ya. Di situ dikatakan begini. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Nah, ini cerita mengenai Tuhan Yesus pertama kali memulai pelayanannya, yaitu dengan membuat satu mujizat yang luar biasa, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, saudara-saudara tahu cerita itu ya. Waktu itu Yesus bersama ibunya Maria juga diundang ke pesta itu. Kemudian pesta itu mengalami kekurangan anggur. Kemudian Yesus atas permintaan Maria melakukan mujizatnya. Padahal Yesus belum terang-terangan keluar pelayanan dan membuat mujizat. Tapi hari itu dia pertama kali buat. Dan pertama kali dia buat mujizat, memulai pelayanannya, dia membuat mujizat air jadi anggur ya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa Yesus buat itu di Kana di Galilea ya, daerah Galilea, Kana itu ya, satu kota ya. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya ya, dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dia memulai pelayanannya dengan membuat mujizat. Jadi saudara, apa yang kita ketahui di sini adalah bahwa Tuhan kita itu senang membuat mujizat. Dia mau melakukan mujizat untuk kita yang memerlukan mujizat-mujizatnya. Kalau hari ini Anda memerlukan mujizat Tuhan, jangan ragu-ragu untuk minta seperti Maria kepada Tuhan. Dia minta supaya mujizat boleh terjadi ya, karena dalam waktu itu pesta perkawinan mereka kekurangan anggur, dan saudara tahu waktu dulu anggur nggak bisa dibeli begitu saja ya, nggak banyak tersedia. Biasanya orang mereka buat sendiri-sendiri mungkin ya, tetapi tidak banyak tersedia. Tapi ketika mereka dalam pesta kekurangan anggur, itu susah dicari anggur penggantinya ya. Nggak bisa seperti sekarang kita bisa pergi ke supermarket tinggal beli ya, tapi di sana tidak ada waktu itu penyediaannya begitu banyak. Nah, jadi Yesus melakukan mujizat itu untuk mereka supaya pesta itu boleh tetap berlangsung dan boleh tetap ada sukacita, bukan pesta berubah menjadi kesedihan gitu ya. Tuhan menolong pengantin itu ya, yang melakukan pesta itu yang kekurangan anggur dengan membuat satu mujizat. Ya, kalau hari ini saudara rindu mujizat Tuhan, Tuhan mau dan senang sekali dia melakukan mujizat untuk Anda, karena dia tahu banyak kali kita berada di dalam keterbatasan kita. Kita nggak bisa tolong diri kita, kita banyak kali nggak bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi ataupun pergumulan yang ada, yang dimana kita perlu satu mujizat. Kalau hari ini Anda perlu satu mujizat, Tuhan bisa tolong ya. Pujilah nama Tuhan. Saya baru dapat berita dari kesaksian dari jemaat kita, di mana dia adiknya, sebenarnya cerita adiknya itu di Indonesia ya. Dia mengalami kesulitan karena hari-hari ini di Indonesia banyak orang ya tidak ada kerjaan ya, ada usaha susah dan sebagainya ya. Ya, itu sebenarnya di mana-mana karena COVID ini ya. Dan adik itu sampai susah sekali, dan dia terakhir kepingin menjual rumahnya ya. Dia sudah coba menjual rumahnya, sekalipun rumahnya itu masih ciciran punyanya, belum selesai kalau nggak salah ya. Yang diminta kakaknya bantu cicil karena nggak bisa cicil ya. Kemudian terakhir dia pikir ya jual sajalah dulu rumah. Jual pun sudah lama tidak ada orang yang mau beli. Kemudian dia hubungi kakaknya yang di Hong Kong. Kakaknya suruh dia berdoa ya, berharap kepada Tuhan. Dan saudara, ajaib sekali ketika dia harap kepada Tuhan sepenuh hati, mengharapkan mujizat terjadi. Ada orang datang mau melihat rumahnya ya. Memang rumahnya tidak terlawat begitu bagus lah, karena disewakan ke orang ya. Dia sendiri nggak tinggal di situ. Rumahnya sudah tidak begitu terlawat kelihatannya. Tapi ada orang datang mau membeli rumah itu. Alasan dia membeli rumah itu karena di dalam kamar itu ada toiletnya ya. Tuhan buat orang itu tertarik dengan kamar itu ada toiletnya ya. Dia bilang sebenarnya dia nggak mau beli rumah itu ya, tetapi akhirnya dia beli juga karena
Dia di dalam kamar itu ada toiletnya, di mana rumah itu cocok untuk ibunya. Ibu dari orang yang membeli ini ya. Jadi dia pikir ya udahlah beli rumah itu karena di kamar mandinya itu di kamarnya ada kamar mandi begitu ya. Untuk orang tua cocok. Jadi sekalipun dia lihat rumahnya tidak begitu ini, harganya juga mungkin agak nggak pas di hati pembeli ini, tapi Tuhan buat orang ini beli akhirnya ya. Akhirnya rumahnya terbeli, adik daripada jemaat kita ini terselesaikan persoalannya. Dan dia juga bukan sampai di situ, adiknya ya karena rumahnya sudah dijual, nggak ada rumah, malah ada kakak ipar yang memberikan kepada mereka toko untuk dijaga, bagi hasil, nggak usah nggak usah sewa rumah karena rumahnya nggak ada, sudah dijual, nggak usah sewa rumah, bisa hidup dengan baik. Itu mujizat yang luar biasa. Pujilah nama Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mujizat Tuhan, Tuhan bisa buat mujizat untuk Anda. Berseru kepada Dia dengan penuh percaya, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan melakukan mujizat untuk Anda. Aku tidak tahu apa persoalan saudara, tetapi yang jelas bahwa Tuhan kita itu suka buat mujizat. Kalau saudara lihat Tuhan Yesus di Alkitab, dia melakukan mujizat terus ya. Kemana dia pergi, dia melakukan mujizat. Dia menolong orang yang sedang kesakitan dan kesulitan, terbelenggu oleh penyakit, terbelenggu oleh iblis, dia lepaskan mereka. Yang buta dia sembuhkan, yang timpang dia sembuhkan. Dia membuat mujizat begitu banyak. Jadi saudara, hari ini jangan ragu-ragu, minta Tuhan Yesus buat satu mujizat untuk Anda, supaya Anda boleh oleh kelepasan, kelegaan dari Tuhan. Ya, pujilah nama Tuhan. Saya doakan ya, Bapa di dalam surga, terima kasih. Saya berdoa untuk saudaraku yang memerlukan satu mujizat dari Engkau. Engkau Allah yang membuat mujizat. Engkau Allah yang dapat melakukan mujizat, senang melakukan mujizat. Saya berdoa supaya Engkau anakmu ini Tuhan melakukan dilakukanlah mujizat untuk mereka. Buatlah mujizat untuk anak-anakmu yang sedang membutuhkan Engkau, sama seperti permintaan ibumu pada waktu itu supaya menolong keluarga itu. Demikian juga Tuhan, hari ini Tuhan buatlah mujizat untuk tolong jemaatmu yang sedang memerlukannya. Mereka sedang dalam kesulitan, sedang dalam persoalan. Mereka ingin terlepas dari persoalan itu dan ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Bahkan mereka belum pernah mengalami mujizat. Mereka sedang berseru kepadamu Tuhan hari ini. Datanglah, tunjukkanlah mujizat-Mu Tuhan. Biarkanlah mereka mulai mengenal Engkau Allah yang baik, yang suka melakukan mujizat untuk menolong mereka, melepaskan mereka dari segala keterikatan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Saya percaya bahwa saudara boleh menerima mujizat itu, apapun bentuknya. Saudara juga boleh menyaksikan nanti bagaimana Tuhan tolong saudara di dalam hidup saudara. Pujilah nama Tuhan. Saudara memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang suka membuat mujizat. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu di program berikutnya.